Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Di sini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sebuah materi tentang teks prosedur. Di sini saya, Muhammad Abdul Hanif, tidak sendiri. Saya bersama Mbak Nandifa Astayunandi. Lebih lanjut, nanti akan menjelaskan mengenai apa itu teks prosedur. Apa saja yang akan kita pelajari? Di sini kita akan belajar mengenai pengertian teks prosedur, kemudian tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, dan yang terakhir kita juga akan belajar mengenai ciri-ciri ciri-ciri teks prosedur. Nah, apa saja? Teman-teman sudah penasaran? Mari kita menuju ke bagian berikutnya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang macam-macam teks prosedur, kaidah kebahasan teks prosedur, dan juga contoh teks prosedur. Nanti di akhir pembelajaran kami juga akan menyiapkan materi terkait yang akan memberikan teman-teman pandangan lebih menyeluruh mengenai materi teks prosedur ini. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Tentu teman-teman sudah bertanya-tanya, apa sih pengertian dari teks prosedur ini? Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang berisikan cara, prosedur ataupun langkah-langkah untuk membuat atau melakukan suatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga akan menghasilkan tujuan yang diinginkan. Apa sih tujuan dari teks prosedur ini? Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca ataupun pendengar dari teks prosedur yang dibacakan agar dapat mengikuti langkah-langkah ataupun perintah dari teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Nah, berikutnya, jika teman-teman sudah tahu apa itu teks prosedur dan juga tujuan dari teks prosedur, lalu untuk membuat sebuah teks prosedur, tentu kita harus mengetahui struktur dari suatu teks prosedur tersebut. Apa saja struktur dari teks prosedur? Itu teman-teman sudah dapat membaca di sebelah kanan saya, yaitu struktur yang pertama adalah tujuan, kemudian alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Nah, seperti apakah tujuan, seperti apakah alat dan bahan, seperti apakah langkah-langkah, dan seperti apakah penutup dalam sebuah teks prosedur, teman-teman akan mendapatkan gambaran lebih lanjut di materi berikutnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini saya tidak sendiri. Di bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Nandifa. Kepada Mbak Nandifa, kami persilahkan. Saya pamit dulu. Bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nandifa Astayunandi, NPM 19103010093 dari kelas 4A PBSI. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Abdul Hanif mengenai materi teks prosedur. Materi teks prosedur yang saya akan sampaikan mengenai ciri-ciri teks prosedur, macam-macam teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, dan contoh teks prosedur. Langsung saja, ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ya ciri-ciri teks prosedur itu? Ciri-ciri teks prosedur ada 4. Yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau pola kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat.
Materi selanjutnya mengenai macam-macam teks prosedur. Hayolah, udah ada yang tahu belum nih macam-macam teks prosedur? Pasti belum pada tahu kan? Ya udah, saya jelaskan mengenai macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Langsung saja ya, saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang berisi langkah-langkahnya itu sederhana, di mana biasanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah-langkah. Contohnya, cara masuk atau login Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks yang merupakan teks prosedur yang berisi banyak langkah-langkahnya. Contohnya, cara pembuatan KTP, cara pembuatan SIM, dan sebagainya. Kemudian, teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang berisi setiap langkah-langkahnya bisa diubah atau tidak harus urut. Contohnya nih, pembuatan mie instan. Materi selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Udah pada tahu belum nih kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada berapa? Dan apa saja kaidah kebahasaan teks prosedur? Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada 7. Yang pertama, terdapat kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi kalimat perintah. Yang kedua, terdapat kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berisi pernyataan memberikan informasi. Yang ketiga, terdapat kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif merupakan kalimat yang berisi pernyataan meminta informasi. Yang keempat, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung atau konjungsi berupa kronologis dengan waktu dan kejadian. Yang kelima, verba material dan tingkah laku. Verba material itu merupakan verba yang berisi tindakan. Sedangkan verba tingkah laku merupakan verba yang berisi perbuatan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keenam ada partisipan manusia. Partisipan manusia merupakan mengikutsertakan manusia untuk membantu langkah-langkah pembuatan yang diinginkan seseorang itu. Kemudian, kaidah kebahasaan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda berfungsi mengurutkan langkah-langkah. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, mengenai contoh teks prosedur. Kali ini, saya dan teman saya Abdul Hanif memberikan contoh teks prosedur berupa cara mendirikan tenda kemah. Cara mendirikan tenda kemah terdapat struktur teks prosedur, yaitu berupa struktur teks prosedur tujuan dan langkah-langkah. Kalian semua bisa membacanya dalam PPT yang kami sajikan. Terima kasih.
Hai teman-teman, saya dan Abdul Hanif sudah menjelaskan mengenai materi teks prosedur. Apabila kalian belum paham mengenai materi teks prosedur, kalian bisa mengakses link yang ada pada PPT kami. Sekian penjelasan dari saya dan Mas Abdul Hanif. Apabila banyak kesalahan, saya dan Mas Abdul Hanif meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Sampai jumpa.